ini kita akan mendengarkan cerita dari calon guru-guru hebat tentang proyek yang mereka lakukan di sekolah tempat mereka PPL. Hari ini kita akan kedatangan Ibu Disla, Ibu Amel, Ibu Julia, dan Ibu Tati. Mari kita simak penjelasannya melalui video berikut ini. Pendidikan merupakan hal yang amat krusial bagi manusia. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasannya pendidikan merupakan proses untuk memanusiakan manusia. Dengan demikian, pendidikan haruslah mampu untuk memerdekakan peserta didiknya dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan demikian, dalam pembelajaran, guru hendaknya memperhatikan kemerdekaan bagi peserta didiknya, yaitu dengan menyesuaikan pembelajaran di dalam kelas dengan karakteristik belajar yang dimiliki oleh siswa, seperti memperhatikan gaya belajar, tingkat pemahaman siswa, serta minat dan bakat siswa. Dan dewasa ini kita juga harus menyadari bahwasanya pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara agar siswa mampu bersaing dan berkembang sesuai dengan eranya. Namun pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia masih terbelenggu dengan pendidikan yang tidak memerdekakan peserta didik. Hal ini dapat terlihat ketika kami melaksanakan observasi selama praktik pengalaman lapangan, di mana ditemukan banyak guru yang masih menggunakan teknik pengajaran konvensional yang tidak terpusat kepada peserta didik. Hal ini juga tidak sesuai dengan di mana pendidikan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Banyak guru yang belum menggunakan teknologi secara optimal selama proses pengajaran. Selain itu, banyak guru yang masih menyamaratakan semua karakteristik, minat, dan juga potensi peserta didik. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pengajaran belum terpusat kepada peserta didik dan belum memerdekakan peserta didik. Berdasarkan fenomena tersebut, kami selaku observer akan melakukan suatu proyek perubahan guna mengatasi pembelajaran yang belum memerdekakan peserta didik. Adapun tindakan yang akan kami lakukan untuk proyek perubahan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan pada 4 aspek diferensiasi belajar. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang terakhir, diferensiasi lingkungan belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proyek perubahan yang kami lakukan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan, kami mendapati bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dengan demikian, langkah perubahan yang kami lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menekankan pada 4 aspek diferensiasi belajar, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Berikut adalah tindakan perubahan yang kami lakukan. Proyek perubahan pertama yaitu pada diferensiasi konten. Pengajaran saat observasi, guru memberikan materi ajar dengan tingkat kebahasaan dan penjelasan yang cenderung sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian, konten ajar yang disajikan oleh guru cenderung monoton dan kurang menarik. Kemudian, perubahan yang kami lakukan, yang pertama, memberikan materi ajar dengan memperhatikan tingkat kebahasaan dan penjelasan yang sekiranya mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, konten yang kami sajikan sangat menarik dan menambahkan unsur animasi, audio, video, grafik, warna, dan pemberian contoh-contoh konkret yang relevan dengan lingkungan sekitar siswa. Kemudian, dalam diferensiasi proses saat pengajaran, guru cenderung berinteraksi hanya dengan siswa yang memiliki kognitif yang tinggi. Dan dalam pembagian kelompok, guru hanya membagikan kelompok berdasarkan tempat duduk siswa tanpa mempertimbangkan karakteristik setiap siswa. Kemudian, kami melakukan perubahan yaitu dengan berinteraksi bersama siswa baik yang memiliki kognitif rendah ataupun tinggi. Interaksi yang kami lakukan berupa pemberian kuis interaktif yang memacu keaktifan siswa dalam belajar. Dan dalam pembagian kelompok, kami membagi siswa sesuai dengan karakteristiknya. Setiap kelompok terdiri dari siswa yang mempunyai kognitif tinggi, rendah, aktif maupun pasif. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa dalam mengembangkan pemahamannya dengan berkolaborasi sesama anggota kelompok. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Selama proses observasi, didapatkan produk yang diminta guru cenderung monoton, sebab
Guru hanya meminta siswa untuk membuat rangkuman hasil diskusi, yaitu produk secara tertulis. Proyek perubahan yang kami lakukan adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih produk sesuai dengan minat yang mereka miliki, seperti membuat video, poster, maupun infografis. Selanjutnya, diferensiasi lingkungan belajar. Pada saat pengajaran, guru kurang berinisiasi untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana dalam proses pembelajaran, seperti tidak tersedianya pusat aliran listrik di kelas. Dengan demikian, guru hanya melakukan pengajaran dengan metode konvensional, di mana guru hanya menjelaskan dan siswa memperhatikan. Dengan begitu, kami melakukan perubahan dengan berinisiatif untuk membawa kabel sambung kurang lebih sepanjang 5 meter. Dengan demikian, pengajaran yang kami lakukan dapat menggunakan teknologi sehingga lingkungan belajar menjadi lebih asik dan menarik. Nah, sekian penjelasan dan informasi dari calon guru-guru hebat. Semoga apa yang ditampilkan dan dijelaskan bermanfaat. Sampai ketemu di lain video ya. Bye-bye.